Tahukah kamu bahwa seorang presiden Indonesia pernah membubarkan parlemen negara? Kedengarannya seperti cerita dari film thriller politik, tapi ini adalah fakta nyata dari sejarah kita sendiri. Peristiwa luar biasa ini tidak terjadi di tengah malam, diselimuti kerahasiaan, melainkan merupakan langkah politik yang disengaja oleh presiden pertama kita, Soekarno. Tahun itu adalah 1960. Negara ini masih muda, bergulat dengan identitasnya, dan berjuang untuk menemukan pijakan politik yang stabil. Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih bukan hanya catatan kaki dalam sejarah, itu adalah titik balik yang mendasar. Ini menandai akhir definitif dari satu bab demokrasi Indonesia dan awal dramatis dari babak lainnya. Tindakan ini adalah puncak dari tahun-tahun frustrasi politik dan konflik ideologis. Soekarno, seorang pemimpin karismatik, semakin kecewa dengan sistem demokrasi liberal yang diadopsi setelah 1950. Dia melihat perdebatan tanpa akhir di parlemen partai politik yang berseteru demi kepentingan mereka sendiri dan kabinet yang naik turun dengan frekuensi yang tidak stabil. Di matanya, sistem ini, yang sering disebut demokrasi parlementer, gagal memberikan stabilitas atau kemajuan bagi rakyat Indonesia. Untuk benar-benar memahami mengapa Soekarno mengambil langkah drastis seperti itu, kita harus kembali ke iklim politik akhir tahun 1950-an. Indonesia adalah medan pertempuran ide. Banyak partai politik bersaing untuk mendapatkan pengaruh, masing-masing dengan agenda dan basis setia mereka sendiri. Partai Nasional Indonesia, PNI. Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU. Partai Komunis Indonesia, PKI. Fragmentasi ini membuat pembentukan pemerintahan koalisi yang stabil sangat sulit. Kabinet rapuh, seringkali runtuh hanya setelah beberapa bulan berkuasa, karena pertikaian politik dan perubahan aliansi. Ketidakstabilan yang konstan ini melumpuhkan pemerintah. Masalah nasional yang mendesak, pembangunan ekonomi, keamanan nasional seringkali dikesampingkan karena para politisi terlibat dalam perdebatan tanpa akhir dan perebutan kekuasaan. Soekarno menyaksikan ini dengan ketidaksabaran yang semakin besar. Titik puncaknya terjadi pada tanggal 5 Juli 1959. Pada hari bersejarah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret ini secara resmi membubarkan konstituante, mengembalikan konstitusi 1945. Konstitusi 1945 memberi presiden kekuasaan eksekutif jauh lebih luas. Berbeda dengan konstitusi sementara 1950. Tindakan ini membongkar fondasi sistem parlementer. DPR terpilih 1955 tidak langsung dibubarkan, tetapi nasibnya sudah ditentukan. Kekuasaan DPR sangat dibatasi. Sekarang DPR beroperasi di bawah kerangka yang mendukung kepresidenan kuat. Hanya soal waktu sebelum ia disingkirkan. Pukulan terakhir, Maret 1960, DPR menolak rancangan anggaran negara. Bagi Soekarno, itu bukti obstruksi parlemen. Ia memandangnya sebagai tantangan langsung terhadap otoritas dan demokrasi terpimpin. Sebagai tanggapan, Soekarno mengeluarkan dekret lain yang menangguhkan DPR. Ia membentuk badan legislatif baru, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRJR. DPR yang ada di bawah demokrasi terpimpin Soekarno, yaitu DPRJR, hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Anggotanya tidak lagi dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sebaliknya, mereka dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Dia memastikan bahwa keanggotaan mencerminkan konsep nasakomnya, nasionalis, agama, komunis, kelompok fungsional, blok besar dari angkatan bersenjata. Fungsi utama parlemen baru ini bukanlah untuk menantang atau mengawasi pemerintah, tetapi untuk mendukung kebijakan presiden. Dirancang jadi alat eksekutif, stempel karet untuk persetujuan legislatif. Situasi berubah dramatis setelah peristiwa kacau 1965 dan 1966. Percobaan kudeta yang gagal yang dikaitkan dengan PKI, yang dikenal sebagai J30S, memicu gejolak politik yang kejam dan pembersihan anti-komunis berdarah di seluruh negeri. Dalam kekacauan yang terjadi, otoritas Presiden Soekarno dengan cepat terkikis. Kekuasaan secara efektif beralih ke orang kuat baru Jenderal Soeharto. Dengan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto memperoleh wewenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban. Jadi, mengapa Soeharto repot-repot mengembalikan DPR yang dipilih hanya untuk mengendalikannya dengan begitu ketat? Alasannya adalah pragmatisme politik
dan kebutuhan akan legitimasi. Rezim Orde Baru ingin menampilkan dirinya sebagai pemerintahan konstitusional dan demokratis, membedakan dirinya dari tatanan lama yang telah digantikannya. Parlemen yang terpilih, bahkan yang sangat diatur, adalah bagian yang diperlukan dari fasad ini. Ini mengesahkan undang-undang, ini menyetujui anggaran negara, ini meratifikasi kebijakan pemerintah, ini menyediakan kerangka kelembagaan dan memberi mereka cap otoritas populer dan hukum. DPR menjadi alat penting untuk melegitimasi pemerintahan otoriter Orde Baru. Transisi dari DPR-JR yang ditunjuk Soekarno ke DPR yang dikendalikan tetapi dipilih Soeharto menceritakan kisah kuat tentang sifat institusi politik. Ini menunjukkan bahwa keberadaan parlemen saja bukanlah jaminan demokrasi. Ukuran sebenarnya dari fungsi demokratisnya terletak pada kemandiriannya, kekuatannya untuk mewakili suara yang beragam, dan kemampuannya untuk bertindak sebagai pengawas sejati kekuasaan eksekutif. Di bawah Soekarno, DPR dikesampingkan atas nama kepemimpinan revolusioner. Di bawah Soeharto, itu diikutsertakan atas nama stabilitas dan pembangunan. Merenungkan kronik ini, hilangnya dan munculnya kembali DPR, menawarkan pelajaran mendalam bagi Indonesia. Perjalanan parlemen kita adalah barometer kesehatan demokrasi bangsa kita. Peristiwa 1960 dan dekade-dekade berikutnya menunjukkan betapa rapuhnya institusi demokrasi di hadapan gejolak politik dan ambisi para pemimpin yang kuat. Pembubaran oleh Soekarno adalah jeda yang menentukan, sementara pembentukan kembali oleh Soeharto adalah penggunaan kembali yang strategis. Kedua tindakan tersebut didorong oleh keharusan politik pada masanya dan membentuk hubungan antara negara dan warganya selama beberapa generasi. Pada akhirnya, kisah DPR adalah pengingat bahwa demokrasi bukanlah tujuan, tetapi perjuangan yang berkelanjutan. Institusi parlemen dapat dilemahkan, dibungkam, atau dimanipulasi, tetapi gagasan yang diwakilinya, bahwa rakyat berdaulat dan harus memiliki suara dalam pemerintahan mereka sendiri, tahan banting. Perjalanan dari parlemen yang dibubarkan ke parlemen yang dikendalikan, dan akhirnya ke legislatif yang lebih riuh dan mandiri, adalah bukti jalan panjang dan berliku pencarian Indonesia untuk demokrasi yang benar-benar representatif. Ini mengajarkan kita untuk tetap waspada dalam melindungi ruang untuk suara publik dan kebebasan politik, karena sejarah telah menunjukkan betapa mudahnya mereka hilang. Jadi, ya, kita harus mengingat itu.